Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan konsep dasar pembelajaran. Apa itu pembelajaran? Pembelajaran adalah kegiatan yang melibatkan informasi dan lingkungan yang terencana yang bertujuan untuk memudahkan siswa dalam belajar. Untuk mencapai hasil yang baik, diperlukan faktor yang menunjang seperti kondisi belajar yang baik, fasilitas dan lingkungan yang mendukung, dan proses belajar yang tepat. Ketiga faktor tersebut sangat dibutuhkan dalam proses pembelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran juga memiliki prinsip-prinsip dalam belajar. Apa itu? Yang pertama, ada perhatian dan motivasi. Yang kedua, keaktifan. Yang ketiga, keterlibatan langsung. Yang keempat, pengulangan. Yang kelima, penguatan. Yang keenam, perbedaan individu. Dan yang terakhir, tantangan. 7 ini dinamakan prinsip dari pembelajaran. Baik, selanjutnya yakni proses pembelajaran. Proses pembelajaran adalah proses interaksi komunikasi aktif antara siswa dan guru dalam kegiatan pendidikan. Agar terjadi interaksi pembelajaran yang baik, ada beberapa komponen yang saling berkaitan, saling membantu, dan satu kesatuan yang dapat menunjang proses pembelajaran tersebut. Yang pertama, yakni kompetensi pembelajaran. Yang kedua, materi dan metode pembelajaran. Yang ketiga, sumber atau media pembelajaran. Yang keempat, manajemen interaksi pembelajaran atau disebut juga dengan pengelolaan kelas. Yang kelima, penilaian pembelajaran. Dan yang keenam, yakni pendidikan pengembangan proses pembelajaran. Selanjutnya, yakni hal-hal pokok dalam proses pembelajaran. Yang pertama, yakni interaksi pembelajaran. Apa sih interaksi pembelajaran itu? Interaksi pembelajaran merupakan proses yang saling mempengaruhi antara guru dengan peserta didik. Yang kedua, yakni proses pembelajaran dalam perspektif siswa. Bila ditinjau dari sudut siswa, pembelajaran merupakan belajar. Belajar merupakan serangkaian upaya untuk mengembangkan kemampuan-kemampuan dan sikap serta nilai siswa yang baik, kemampuan intelektual, sosial, afektif, maupun psikomotorik. Dan yang ketiga, yakni proses pembelajaran dalam perspektif guru dilihat dari sudut pandang guru. Proses pembelajaran merupakan mengajar. Mengajar dapat diartikan sebagai proses penyampaian pengetahuan pada siswa. Faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran, di antaranya siswa, pendidik, kurikulum, sarana dan prasarana, tenaga non-pendidik, dan lingkungan. Yang pertama ada siswa. Siswa adalah manusia yang memerlukan bimbingan belajar dari orang lain yang mempunyai suatu kelebihan. Siswa sering diistilahkan sebagai peserta didik, murid, pelajar, mahasiswa, anak didik, pembelajar, dan sebagainya. Dan yang kedua ada pendidik. Pendidik adalah seseorang yang karena kemampuannya atau kelebihannya diberikan pada orang lain melalui proses yang disebut pendidikan. Pendidik sering disebut juga pengajar, dosen, guru, pamong, pembimbing, dan widyaswara. Ada juga yang menyebutnya dengan bapak guru, kiai, resi, pendeta, dan sebagainya. Dan yang ketiga ada kurikulum. Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pembelajaran yang akan diberikan kepada peserta pembelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan. Dan yang keempat ada sarana dan prasarana. Sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan
yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar seperti bangunan, ruang kelas, meja kursi, serta alat-alat dan media pembelajaran. Dan yang kelima, ada tenaga non-pendidik. Tenaga non-pendidik meliputi 3 kelompok, yaitu pemimpin, pengelola, staf administrasi, dan tenaga bantu. Dan yang keenam, ada lingkungan. Lingkungan merupakan situasi dan kondisi tempat lembaga pendidikan itu berada. Situasi akan berpengaruh terhadap proses pembelajaran meliputi keadaan masyarakat. Sementara kondisi berkaitan dengan tempat lembaga pendidikan tersebut berada. Misalnya di tengah kota, kota besar, kota kecil, desa, dekat kota, terpencil, pelosok, dekat pasar, dekat masjid, gereja, dekat perkampungan, dan sebagainya. Faktor pendukung keberhasilan proses pembelajaran. Jadi, pada slide ini dijelaskan apa yang mendukung keberhasilan proses pembelajaran. Salah satu pemegang peranan utama dalam keberhasilan proses pembelajaran adalah seorang pendidik atau guru. Kunci yang harus dimiliki oleh seorang pendidik adalah kompetensi. Apa sih kompetensi? Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan dan keterampilan mengajar guru dalam menjalankan keprofesionalannya sebagai seorang guru agar tujuan pendidikan dapat dicapai. Dalam hal ini, pemerintah pun sudah mengatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang apa saja kompetensi yang diharapkan dimiliki oleh seorang pendidik. 4 kompetensi pendidik. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya tentang Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang kompetensi apa saja yang harus dimiliki seorang pendidik, itu ada 4. Yang pertama adalah kompetensi pedagogik. Kompetensi ini meliputi pemahaman terhadap siswa, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik berdasarkan potensinya. Kompetensi yang kedua adalah kompetensi kepribadian. Kompetensi ini berkaitan dengan perilaku pribadi guru. Artinya, guru diharuskan memiliki nilai-nilai luhur sehingga mampu memberi contoh dan menjadi uswatun hasanah bagi peserta didiknya. Kompetensi yang ketiga adalah kompetensi profesional. Kompetensi ini berkaitan dengan penguasaan materi secara mendalam oleh seorang pendidik, sehingga mampu membimbing peserta didiknya memenuhi standar nasional pendidikan. Dan kompetensi yang keempat dan yang terakhir adalah kompetensi sosial. Karena memang dunia pendidikan itu tidak hanya tentang guru dan murid, tapi ada juga wali murid, masyarakat. Seorang guru diharuskan mampu bersosialisasi dengan baik. Nah, kemampuan tersebut termasuk kompetensi sosial. Nah, itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 3. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga yang kami sampaikan tadi dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.